Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Siti Masluha dari Madrasah Aliyah Negeri Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran ekonomi untuk kelas 12 IPS dengan judul Persamaan Dasar Akuntansi dengan submateri Mengenal Persamaan Dasar Akuntansi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan dan mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Selain itu, peserta didik dengan pengetahuan persamaan dasar akuntansi bisa menjadi bekal mereka di dalam mengelola suatu usaha terkait dengan laporan keuangan. Seperti yang telah kita ketahui, pada kegiatan akuntansi tentu ada transaksi keuangan, yang mana transaksi keuangan ini harus dicatat dan dilaporkan. Kegiatan ini tentu tercermin di dalam setiap transaksi usaha. Nah, yang menjadi masalah bagaimana cara mencatatnya. Di dalam ilmu akuntansi ada sebuah konsep yang dikenal dengan konsep persamaan dasar akuntansi, yang mana konsep persamaan dasar akuntansi ini harus diikuti dalam proses pencatatan keuangan, dan nantinya persamaan dasar akuntansi ini menjadi tindak lanjut dari pencatatan keuangan selanjutnya. Jadi menjadi dasar, ya, konsep persamaan dasar akuntansi ini menjadi dasar daripada pencatatan keuangan berikutnya. Baiklah, kita terlebih dahulu ingin mengetahui apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta suatu perusahaan yang sama atau seimbang dengan penjumlahan utang dan modal. Harta atau aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan pada saat melakukan usaha. Contohnya, kas atau uang tunai, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Utang atau liabilitas adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Contohnya, utang bank, utang usaha, utang pembelian barang-barang. Selanjutnya, modal atau ekuitas adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Dari pengertian persamaan dasar akuntansi tadi, dapat kita buat suatu persamaan dasar akuntansi. Aset atau harta sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Dari persamaan pertama ini dapat kita peroleh bahwa aset atau harta itu berasal dari dua sumber. Yang pertama, harta pemilik atau dana si pemilik yang kita sebut dengan modal atau ekuitas. Yang kedua, bisa berasal dari tambahan dana pihak ketiga karena kita ingin melakukan pinjaman kepada pihak lain yang disebut dengan kewajiban atau liabilitas. Pada saat perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya, tentu dimungkinkan adanya suatu transaksi pendapatan. Pendapatan yaitu kenaikan harta yang diperoleh melalui hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan sifatnya menambah modal. Maka perkembangan persamaan dasar bisa kita kembangkan menjadi aset atau harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang mana ekuitas ini akan bertambah dengan adanya pendapatan. Pada saat memperoleh pendapatan, perusahaan harus mengeluarkan biaya atau beban atau dikenal dengan expense. Beban atau biaya yaitu penurunan sejumlah harta
akibat pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Beban sifatnya mengurangi modal, sehingga dapat kita kembangkan lagi persamaan dasar akuntansinya. Harta atau aset sama dengan hutang atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas, di mana modal akan bertambah dengan adanya pendapatan dan akan berkurang dengan adanya beban atau biaya. Pada saat-saat tertentu, ada suatu transaksi pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi si pemilik atau penanam modal yang kita sebut dengan prive. Nah, dari transaksi tersebut, maka persamaan dasar akuntansi dapat kita kembangkan lagi menjadi aset atau harta sama dengan utang atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas, di mana modal akan bertambah dengan adanya pendapatan dan akan berkurang dengan adanya beban dan akan berkurang dengan adanya prive. Setelah mempelajari persamaan dasar akuntansi, kalian memiliki bekal pengetahuan akuntansi yang dapat diterapkan dalam mengelola sebuah usaha. Yang harus kalian ingat, bahwa dalam persamaan akuntansi, kalian dituntut untuk teliti dan cermat dalam pencatatan transaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada sesi lanjutan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.